Saya mulai ya. Oke, selamat sore. Hari ini kita akan membahas, kemarin kita sudah bahas tentang Sales Department. Hari ini saya akan bahas tentang Finance and Accounting Department. Finance dan Accounting Department di hotel itu sama seperti di bidang usaha lainnya. Tugasnya adalah menjaga, mengkontrol, dan memastikan proses pencatatan, proses masuk dan keluarnya uang terkontrol di dalam perusahaan ya, terutama hotel yang kita bahas di sini. Jadi jangan sampai hotelnya ramai tapi duitnya nggak masuk ke bank atau mungkin hilang perjalanan dan sebagainya. Jadi revenue itu adalah setiap penerimaan dari customer ya, mulai dari penjualan kamar, penjualan F&B. F&B kan nanti dibagi lagi ada breakfast, lunch, dinner, juga minor operating department seperti laundry, apalagi namanya spa dan massage dan sebagainya ya. Itu adalah bagian dari revenue yang ada di hotel. Dari situ revenue setiap saat, setiap hari dicatat dan akan dibukukan oleh bagian departemen accounting atau finance ya. Jadi nanti departemen accounting itu menerima uang dari operation ya, dari front office, dari F&B. Terus kalau dari spa mungkin ada departemen lain dari banquet, wedding dan sebagainya. Nah, pembayaran itu bisa berupa uang cash, bisa berupa kartu kredit, atau bisa berupa piutang. Piutang itu kalau kita kerjasama dengan perusahaan, nanti perusahaan itu setelah eventnya atau setelah tamu check out, dia tidak langsung bayar, tapi kita menagihkan ke perusahaan tersebut. Namun kita harus mempunyai yang namanya kontrak agreement. Di dalam kontrak agreement itu kita sama-sama sepakat misalnya bahwa revenue-nya itu atau tamu yang mengkonsum atau stay di hotel atas nama perusahaan tersebut dengan ada jaminan pembayaran dari perusahaan tersebut bisa ditagihkan langsung ya, tidak harus bayar langsung di tempat. Tapi setelah tamunya check out, habis meeting, habis segala macam, tinggal tanda tangan bill-nya, nanti kita bagian accounting sama finance akan menagih. Ya. Suara saya jelas nggak? Halo? Nggak ada yang dengar suara saya? Halo? Jelas, Pak. Oke ya. Habis revenue, kita akan juga mengkontrol yang namanya expenses atau biaya ya. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia biaya, ya biaya, tapi di literasi bahasa Inggris ada cost dan juga ada expenses. Cost adalah biaya-biaya yang langsung. Misalnya food cost, kamu bikin nasi goreng itu terdiri dari beras, telur, terus ada ayam dan segala macam. Nah itu cost-nya gitu ya. Nah nanti kita hitung berapa sih cost bikin nasi goreng. Misalnya untuk sepiring nasi goreng, cost-nya berasnya harganya misal 10.000, telurnya misalnya harganya 5.000, dijumlahkan misalnya totalnya menjadi misalnya ya, cost-nya jadi 30.000 gitu. Terus kita jual, kalau di hotel kita jual mungkin harganya menjadi 100.000 nasi goreng. Jadi food cost-nya adalah 30.000 yang tadi terdiri dari beras, telur, cabai, bumbu dan sebagainya, dibagi dengan selling price-nya, harga nasi gorengnya di sana 100.000 di hotel. Berarti food cost-nya adalah 30.000 dibagi 100.000, artinya 30%. Nah makanya kalau kamu ditanya berapa food cost-nya, nah food cost itu dihitungnya gitu, berapa biaya membuat dari makanan misalnya nasi goreng dibagi dengan harga jualnya. Nah kalau food cost dalam artian 1 bulan, itu adalah gabungan seluruh menu yang terjual di hotel tersebut. Mau menu à la carte, atau di banquet ada meeting, ada wedding, dan sebagainya, itu digabungin semuanya. Jadi pemakaian bahan-bahan makanan dalam 1 bulan misalnya berapa? 100 juta gitu. Terus revenue-nya berapa? Misalnya 1 miliar. Ya food cost-nya berarti 100 juta dibagi 1 miliar, misalnya 10% gitu. Tapi jarang ya food cost rata-rata. Kalau hotel biasanya mungkin di 25, kalau weddingnya banyak deh sampai dengan 30 atau 40%.
Mana yang paling bagus, food cost 25 apa 40? Ya yang paling bagus ya food cost-nya yang lebih rendah. Tapi terkadang di dalam perjalanan industri, kamu tidak selalu bisa bikin food cost murah juga atau cost-nya rendah. Karena daya belinya mungkin kamu jualan misalnya nasi goreng, kalau di kaki lima kan pagi harganya 20.000, 30.000, tapi di hotel 100.000. Karena segmen pasarnya ada yang daya belinya 100.000, tapi kalau kamu jualan di pinggir jalan nasi goreng 100.000, ya mungkin belum ada yang beli harga segitu walaupun seenak apapun ya, karena mungkin ngapain saya beli 100.000 nasi goreng di pinggir jalan, mendingan di hotel. Nah gitu ya, itu untuk menghitung food cost. Beverage cost sama juga, jadi untuk bikin kamu minuman, misalnya alkohol, kamu minumannya koktail gitu, terdiri dari ingredientnya misalnya ada kahlua, ada spirit, segala macam. Berapa cost-nya, dari portionnya berapa jigar, berapa selling price-nya. Ngitung beverage cost-nya, jadi berapa bahan-bahan tadi, yang likernya tadi, spirit, segala macam, dibagi dengan selling price-nya. Biasanya kalau kamu jualan wine, beverage cost-nya tinggi karena biasanya wine emang harganya udah mahal bahannya gitu ya. Terus kamu jual juga semahal-mahalnya ada plafonnya misalnya. Jadi akhirnya beverage cost jauh untuk wine lebih tinggi. Tapi kalau kamu jualan misalnya bir, itu cost-nya rendah karena mungkin biaya beli sebotol bir misalnya 20.000, kamu jual 100.000, jadi cuma 20% gitu ya. Nah kalau labor cost itu adalah biaya gaji untuk, misal kamu bikin restoran nih, biaya semua kitchen untuk masak itu namanya labor cost gitu ya. Tapi kalau biaya gaji seluruh karyawan dalam hotel atau dalam restoran biasanya disebutnya labor expense ya. Nah, other expense adalah biaya-biaya di luar dari food cost, beverage cost, dan labor cost. Misalnya biaya nyuci laundry-nya napkin kalau di F&B. Kalau di room biaya laundry dari sheet, pillow, terus chemicalnya di kamar dan sebagainya ya. Nah kalau di food service ini biasanya yang di luar dari itu ya berarti buat bikin menu kalau pakai menu ya. Terus kayak apa sih namanya, paper supply, tisu, terus kondimen yang kayak apa sih, bukan kondimen apa, kayak salt and pepper shaker yang isinya dan segala macam ya. Ini kalau kita bicara restoran ya, tapi kalau kita bicara hotel, pokoknya biaya di luar dari food cost, beverage cost, sama labor. Itu masuknya ke other, biaya listrik, biaya airnya, semuanya larinya ke other expense ya. Nah, untuk membuat yang tadi saya sampaikan, ceritanya kita di F&B ya. Kamu mau bikin burger nih, kalau kamu praktek di kitchen, untuk bikin burger itu membutuhkan ini burger bun, ada cheese, ada meat, ada vegetable gitu ya. Nah, nanti kamu hitung burger bun-nya berapa, cost-nya, belinya kamu berapa, misalnya 5.000, cheese-nya misalnya 20.000, meat-nya ini misalnya 150 gram, cost-nya misal 30.000 gitu. Nah, misalnya total dari bikin cost dari burger ini 50.000. Nah, kira-kira kamu mau jual harganya berapa? Misalnya kamu mau jual di hotel harganya 100.000, berarti 50.000 bagi 100, berarti food cost-nya 50%. Oh, ternyata tinggian nih food cost-nya, saya naikin deh harganya jadi 125. Berarti 50.000, cost-nya dibagi 125. Nah, food cost-nya berapa? Jadi 50.000 dibagi 125, food cost-nya 40%. Tadi dari 50 turun 40. Nah, untuk menentukan berapa food cost, berapa beverage cost, biasanya kita melihat pertama dari kompetitor ya. Terus yang kedua juga dari restoran size kita. Kelasnya kita restorannya seperti apa? Kalau fine dining mungkin harga jual kita lebih mahal, food cost dan beverage cost kita bisa rendah. Tapi kalau misalnya kamu hanya punya coffee shop, di mana coffee shop kamu di dalam hotel itu lokasinya di Kemang gitu, banyak kafe-kafe yang jauh lebih bagus, lebih murah, sehingga kamu nggak bisa jual mahal-mahal, sehingga food cost-nya relatif lebih tinggi. Nah itu berarti strateginya penjualan itu melihat dari kondisi marketnya juga, daya beli pasar kamu kira-kira berapa. Kamu nggak bisa menentukan, saya pengen food cost 25,
Ya oke, 25 bisa food cost-nya, tapi harga jual burgernya jadi 200.000 misalnya di hotel, siapa yang mau beli? Misalnya kamu hotel bintang 3 gitu ya. Gitu ya. Jadi dalam menentukan food cost, beverage cost, gimana caranya? Ya itu kembali ke manajemen. Manajemen strateginya apa? Kalau pengen, tadi seperti saya sampaikan, nggak apa-apa deh food cost-nya relatif lebih tinggi, tapi saya punya volume jualannya banyak. Burgernya dijualnya lebih banyak gitu ya. Daripada saya cost-nya rendah, tapi selling price burgernya mahal, dan akhirnya nggak laku, ya buat apa juga gitu ya. Itu jadi strategi dari manajemen untuk menentukan food cost di angka berapa, 25% kah, 30, 35. Nah, seperti saya sampaikan kayak Hotel Mulia Jakarta, Shangri-La Jakarta yang punya ballroomnya gede, weddingnya banyak, satu kali wedding itu per pack bisa dijual 1 juta. Misalnya 1.000 orang bisa berapa miliar, tuh yang 1 miliar misalnya. 1 miliar revenue-nya untuk F&B, untuk wedding. Mungkin food cost-nya cuma 20% gitu, saking harganya sudah tinggi, tapi makanannya kan juga banyak ya wedding. Kalau kamu di Mulia yang 1 juta itu food stall-nya banyak gitu, main course-nya banyak. Mungkin food cost-nya jadi 400.000 gitu per pack gitu. Jadi jualannya 400.000 dibagi 1 juta, berarti food cost wedding kamu misalnya 40%. Ya sah-sah aja, tergantung dari pendekatan kamunya. Apakah dengan harga 1 juta dengan menu variasi yang banyak ini market kuat akan wedding di Mulia atau di Shangri-La, ya tergantung dari strategi masing-masing hotelnya ya, gitu ya. Nah, labor cost, jadi biaya gaji mulai dari eksekutif, chef, terus semua anak kitchen, krunya ya, cook, stewarding, terus kalau restoran ada F&B manajernya, ada restoran manager, mungkin di bawahnya ada supervisornya, service, ada waiter, waitress. Nah, total dari biaya gaji itu masuk ke labor. Termasuk kalau misalnya restoran atau hotel kamu menyediakan makan, biayanya masuk ke labor juga. Selain itu misalnya kamu memberikan asuransi kesehatan buat karyawan, terus perusahaan membayarin BPJS-nya juga. Nah, biaya-biaya itu dimasukin ke labor gitu ya. Jadi di labor cost itu nanti terdiri dari biaya gaji, gaji itu gaji pegawai kontrak, permanen, atau daily worker, trainee kalau dibayar trainee-nya gitu ya, segala macam. Jadi semua yang berhubungan dengan biaya gaji dan berhubungan dengan pembayaran ke karyawan, termasuk asuransi kesehatan, BPJS, misalnya uang makannya, dapat makan gitu misalnya, itu semuanya biayanya masuk ke labor cost ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, untuk menghitung food cost adalah berapa cost of food-nya dibanding dengan selling price. Seperti tadi ya, untuk jualan burger saya tadi food cost bahannya misalnya 30.000, dijual selling price-nya 100.000. Berarti 30.000 dibagi 100.000 dikali 100 sama dengan 30%. Ini cara menghitung food cost ya. Beverage cost juga sama, berapa bahan bikin minuman kamu dibagi selling price dikali dikali 100 ya. Semuanya nanti nilainya percentage ya, nilainya ya. Nah, ini contohnya kalau untuk profit and loss. Kalau kamu menghitung misalnya berapa sih profit restoran kamu, jadi dari revenue dikurangi dengan tadi food cost, beverage cost, dikurangi dengan biaya gaji, biaya asuransi karyawan, pokoknya berhubungan dengan karyawan masuknya ke labor cost. Nah, di luar dari ini ada reaction misalnya biaya listrik, biaya air, misalnya kamu pakai pump, terus biaya gas supply-nya, misalnya di restoran ada kayak saus, kecap, segala macam yang di meja servis ya. Terus biaya untuk nyetak menu, nyetak bill, larinya semua ada expense. Nah, jadi revenue dikurangi semua expense dan cost, dapatlah profit. Berapa sih profit yang bagus untuk F&B? Ya semakin besar profitnya semakin bagus. Rata-rata yang bagus itu di 40-50%. Jadi kalau kamu punya revenue 1 miliar, profit kamunya 400 juta gitu ya. Kalau 40% gitu ya. Nah, ini cara menghitung profit dari restoran atau bisnis F&B kamu ya. Kalau kamu bikin bisnis F&B, model perhitungannya seperti itu. Ini rumusnya yang tadi ya, jadi cost dibagi revenue.
dapatnya segini ya. Seperti saya sampaikan, ini kembali ke kebijakan ya. Kamu mau bikin food cost-nya 40, mau bikin food cost-nya 20, sah-sah aja, tergantung strategi kamu. Seperti saya sampaikan, mungkin kamu food cost-nya tinggi 40%, tapi volume jualannya bisa gede gitu. Karena harga relatif jadi lebih murah. Tapi kalau food cost kamu pengen rendah, harga jualnya akan menjadi lebih murah. Lebih mahal. Dan mungkin penjualannya tidak sebanyak waktu harganya lebih murah. Harga jualnya ya. Paham ya? Jadi semua itu prinsipnya formulanya dibagi dengan revenue ya. Kalau mau ngitung labor cost sama biaya gaji ditambah biaya BPJS, biaya misalnya makan karyawan digabungin dibagi revenue. Nah ini labor cost-nya 43%. 43% besar atau enggak? Biasanya sih segini besar ya. Biasanya labor cost untuk restoran di 20 sampai 30 lah. Tapi mungkin juga 40 karena apa? Mungkin kamu restorannya kebanyakan, chefnya ada chef, executive chef, ada CDP, terlalu banyak mungkin akhirnya sehingga labor cost-nya tinggi. Ya konsekuensinya labor cost kamu persentasenya menjadi tinggi ya. Other expense juga sama, berapa persentasenya dibaginya sama revenue. Jadi total other expense dibagi revenue dapatlah percentage dari other expenses ya. Pokoknya formulanya selalu pembaginya adalah revenue ya. Yang penting gitu. Kalau ditanya nanti di UAS tolong hitung berapa labor cost, berapa other expense percentage-nya, pokoknya dibaginya dengan revenue ya. Nah, di dalam industri restoran umumnya food cost dan beverage cost itu yang mendominasi. Seperti ini dari revenue segini tuh dimakan oleh food cost dan labor. Biasanya food cost sama labor ini dua biaya yang sangat besar ya. Karena ini langsung berhubungan dengan customer kan. Untuk bikin makanan ya kita butuh tenaga terampil, chefnya, cooknya dan sebagainya. Bahannya juga harus yang mahal atau bahan yang bagus, sehingga menghasilkan produk yang bagus gitu ya. Kalau ada reaction biasanya kecil itu biaya listrik, biaya air, dan biaya listrik, biaya air kan tergantung dari kalau adanya kompornya masak, gasnya jalan, berarti ya timbul biaya, ini variabel ya. Kalau yang kayak labor cost itu biayanya fix cost, karena kamu ada revenue atau nggak ada revenue, kamu harus bayar gaji kan. Kalau yang cost itu variabel. Ini akan terbentuk kalau ada penjualan nasi goreng, ada revenue-nya, baru timbul cost-nya. Kalau nggak ada jualan nasi goreng, ya nggak akan ada revenue dan nggak ada timbul cost. Tapi kalau gaji ada, nggak ada penjualan, harus kamu bayar gaji kan. Namanya disebutnya fixed expenses atau fixed cost ya. Yang other dan food cost dan beverage cost ini adalah variabel. Yang fix hanya labor ya. Listrik juga bisa fix, ada nggak ada klien, kamu tetap harus nyalain listriknya kan waktu pagi hari, AC-nya tetap harus jalan, kompornya harus jalan untuk dipanasin dan sebagainya. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau nanya untuk food cost, beverage cost, dan tentang profit and loss dari departemen F&B atau di finance departemen, ada yang mau ditanya? Trisakti Jakarta. Ada yang mau nanya nggak? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Nanti videonya saya share ya. Oke, thank you.